bersama Bu Gina. Kali ini Ibu akan membahas tentang TO 6 UTBK Biologi ya. Jadi untuk kali ini Bu Gina akan bahas soal TO 6 UTBK by Clinic Genius. Oke, saksikan ya. 71. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai siklus Hill. Siklus Hill seperti yang pernah Kak Gina bahas pada TO-TO sebelumnya, bahwa yang namanya siklus Hill ini nama lain untuk reaksi terang. Ya. Nah, reaksi terang ini terjadi di grana. Oke, reaksi terang ini terjadi di grana, tepatnya di bagian tilakoid, ya. Tepatnya lagi di bagian membran tilakoid. Kemudian siklus Hill ini tujuannya untuk membentuk bahan baku yang akan digunakan dalam reaksi gelap. Nah, bahan bakunya adalah berupa ATP, kemudian NADPH2. Di sisi lain, siklus Hill ini di dalamnya terjadi dua proses ya. Ada dua proses. Proses yang pertama adalah fotolisis air atau pemecahan H2O yang dibantu oleh energi cahaya. Nanti si H2O ini akan dipecah menjadi 2H+ ditambah 2-emin ditambah setengah O2. Nah, dari sini O2 dapat kita peroleh sebagai hasil dari reaksi terang ya. Kemudian yang kedua terjadi fotofosforilasi. Fotofosforilasi ini merupakan salah satu cara pembentukan energi ya dalam bentuk ATP. Nah, pembentukan energi ini dapat berlangsung secara dua cara ya. Yang pertama secara siklik dan yang kedua non siklik. Gitu ya. Nah, kita lanjut sebelah sini. Secara siklik, fotofosforilasi ini terjadi pada fotosistem dengan panjang gelombang P700 atau disebut juga dengan fotosistem 1. Nanti kembali lagi ke fotosistem 1 lagi, jadi hanya bolak-balik di situ sehingga akan menghasilkan hasil berupa ATP saja. Gitu ya. Jadi hasilnya hanya berupa ATP saja. Nah, kemudian kalau untuk non siklik, nah ini terjadi dari P680 yang merupakan fotosistem 2 karena ditemukannya yang kedua, kemudian dilanjutkan ke P700 atau ke fotosistem 1. Nah, dengan demikian hasil yang diperoleh dari fotofosforilasi non siklik ini berupa ATP, kemudian NADPH2 dan juga oksigen seperti itu ya. Oke, kita cek. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai siklus Hill. A. Terjadi di stroma dan menghasilkan energi, salah ya. B. Reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi mekanik, energi gerak mekanik, salah ya. Harusnya energi kimia. Kemudian melibatkan fotosistem siklik dengan panjang gelombang P680. Kalau siklik hanya P700, jadi ini salah. Kemudian dapat menghasilkan ATP, NADPH2 dan oksigen. Betul. Terjadi di stroma dan menghasilkan glukosa dan ATP. Apakah betul? Salah ya, terutama glukosa ini dihasilkan dalam reaksi gelap atau siklus Calvin-Benson. Jadi dengan demikian
Siklus Hill ini yang benar adalah yang D. Nomor 72. Saat telofase 1 dalam pembelahan meiosis, di sini keadaan kromosom akan terlihat seperti berikut. Nah, tapi sebelum ke sini ya, kita harus tahu dulu bagaimana sih saat anafase 1. Nah, anafase 1 ini pun merupakan salah satu proses dalam pembelahan meiosis, salah satu tahapan ya guys. Nah, ketika anafase 1, si sel akan tampak seperti ini. Tepatnya si kromosom-kromosom yang tertarik ke kutub berlawanan akan terlihat seperti ini. Di sini akan terjadi reduksi kromosom. Ingat, saat anafase 1 akan terjadi reduksi kromosom. Terjadi reduksi jumlah kromosom. Oke. Jadi yang tadinya 2M ini berubah menjadi 1M. Oke, nah setelah anafase beres, maka diikuti dengan telofase. Nah, telofase dalam pembelahan meiosis akan tampak seperti ini. Untuk gambarnya ya. Ini Kak Gina gambarkan telofase 1 awal. Telofase 1 awal seperti ini. Membran inti sudah mulai terbentuk kembali. Membran inti sudah mulai terbentuk kembali, namun kromosom baru sampai di kutub berlawanan dengan bentuk seperti ini. Nah, dengan demikian ketika nanti bagian setengah sitoplasma mengalami penebalan, maka diikuti dengan sitokinesis dan akhirnya terbentuk 2 buah sel yang masing-masing haploid atau 1M dengan bentuk kromosom terdiri dari 2 buah kromatid. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk kromosom yang tampak saat telofase 1 ini seperti ini. Ini merupakan kromosom dengan 2 kromatid. Kromosom dengan 2 kromatid ya. Berarti kalau bentuknya seperti ini adalah kromosom dengan 1 buah kromatid. Dengan demikian, jawaban untuk nomor 72 saat telofase susunan kromosom setiap sel anak yaitu haploid dan kromosom masing-masing tersusun atas 2 kromatid. Jawabannya adalah D. Nomor 73. Berdasarkan struktur tanaman rosa hibrida atau bunga mawar, tanaman tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok. Nah, kita harus telusuri dulu. Apa itu rosa hibrida? Oh, ternyata bunga mawar. Bunga mawar termasuk salah satu tumbuhan berbiji. Jadi dia termasuk dalam spermatofita, ya. Sebentar, kita rapikan dulu. Oke, kalau kita runutkan pembagian pelantai, ya.
Plantae ini terbagi menjadi dua ya guys. Ada yang disebut dengan Atracheophyta. Ini adalah plantae tanpa pembuluh angkut dan ada juga yang disebut dengan Tracheophyta atau plantae dengan pembuluh angkut. Nah, yang termasuk Atracheophyta ini hanya satu, ini tanpa pembuluh angkut, dia adalah lumut atau Bryophyta. Sedangkan yang berpembuluh ini adalah ada dua ya. Ada tumbuhan paku atau Pteridophyta dan juga tumbuhan biji atau Spermatophyta. Nah, tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi dua. Ada yang berbiji terbuka yang dinamakan dengan Gymnospermae atau sperme. Kemudian ada juga Amniospermae. Oke, seperti itu. Nah, untuk Amniospermae kita bagi lagi menjadi dua, ada dikotil dan juga monokotil. Oke, karena Amniospermae ini bereproduksi dengan menggunakan bunga, ya, jadi alat reproduksi seksualnya berupa bunga, sehingga Amniospermae bisa dikatakan sebagai tumbuhan berbunga atau Anthophyta. Begitu. Oke ya, nah dari bagian ini pun ini sudah bisa kita jawab ya. Kita telusuri dulu. Dengan demikian bunga mawar ini termasuk apa? Maksudnya tidak termasuk ke dalam kelompok apa? Kita cek yuk. Angiospermae betul ya. Dia merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Spermatophyta juga betul. Anthophyta iya karena dia berbunga. Monocotyledon no. Salah ya. Dan Tracheophyta itu betul. Jadi yang tidak tepat, yang tidak termasuk yaitu yang D. Jadi jawabannya adalah D. Oke, menurut soal 74, teknik yang digunakan ini adalah teknik penyisipan gen ya. Teknik penyisipan gen ini disebut juga sebagai teknik plasmid atau teknik rekombinasi ya. Rekombinasi gen. Nah, bagaimana caranya agar si susu kambing ini dapat dihasilkan oleh organisme hasil rekayasa genetika yang ternyata bisa menghasilkan susu yang bisa mengobati penyakit degeneratif. Berarti dalam hal ini penyisipan gen harus dilakukan pada sel telur kambing yang telah dibuahi. Seperti itu. Kenapa harus disisipkan pada gen? Maksudnya gini, kenapa harus disisipkan pada sel telur kambing yang telah dibuahi? Karena agar gen penyalin protein bisa terekspresi dengan menyeluruh. Ya, karena kalau pada sel prokarioti, maksudnya gini, pada sel eukarioti itu biasanya penyisipan gen dilakukan harus secara menyeluruh, ya. Jadi harus secara menyeluruh, agar ekspresi gen dapat terlihat. Apa yang terjadi jika tidak menyeluruh? Nanti lama-lama gen yang disisipkan bisa menjadi tidak aktif. Sehingga agar ekspresi gen terlihat secara menyeluruh, maka harus dilakukan penyisipan gen pada sel telur kambing yang telah dibuahi, dengan kata lain
sel telur ini sudah menjadi zigot, gitu, karena telah dibuahi. Sehingga nanti ekspresinya dapat terlihat ketika si zigot ini sudah menjadi kambing. Ekspresinya dapat terlihat. Oke. Nah, ini termasuk suatu cara pembentukan organisme transgenik. Begitu. Jadi jawabannya C ya. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan peristiwa pada fase hidup lumut? Kita cek satu persatu. Gametofit dewasa bersifat haploid, Archegonium menghasilkan substansi yang bersifat atraktan, Sporopit menghasilkan spora yang diploid, dan zigot dilindungi oleh Archegonium. Kita mencari yang bukan, berarti kita cari yang salah ya. Oke, untuk fase hidup lumut, kalian harus sudah mengetahuinya. Untuk fase dominannya, ini merupakan fase gametofit. Seperti halnya ada singkatan lugam, lumut gametofit, lugam, lumut gametofit. Jadi fase dominan dari lumut itu adalah gametofit, di mana fase ini sedang menghasilkan gamet ya, sebagai penghasil gamet. Dan rata-rata penghasil gamet ini atau fase gametofit pada lumut ini memiliki jumlah kromosom 1N atau haploid. Begitu. Oke. Gametofit dewasa bersifat haploid, betul. Kita cari yang salah ya guys. Kemudian yang kedua. Yang kedua, Archegonium menghasilkan substansi yang bersifat atraktan. Ya, Archegonium ya, ini menghasilkan substansi yang bersifat atraktan. Apa itu atraktan? Ini suatu senyawa kimia yang dapat menarik ya, dapat menarik sperma biasanya untuk menuju ke arah dia. Oke, seperti halnya ketika ada sel sperma, ini akan menghampiri si ovum ya. Nah, Archegonium ini sebagai gametanium yang bisa menghasilkan ovum. Jadi nanti si zat atraktan ini bisa menghampiri atau bisa menuju ke sel ovum. Ini berarti itu ya. Nomor 3, sporopit menghasilkan spora yang diploid. Sporopit menghasilkan spora yang diploid. Oke, ini betul ya. Sporofit ini salah satu fase, tapi dia bukan fase dominan, dia hanya fase, bisa dikatakan fase yang kalah atau fase resesif. Biasanya berukuran lebih kecil, bersifat mikroskopik, dan dia 2N ya, diploid. Kemudian zigot dilindungi oleh Archegonium, itu betul. Jadi kalau kita di manusia, itu seorang ibu hamil ada di rahimnya, khusus untuk janinnya pasti ada di rahimnya. Nah, kalau untuk lumut, si zigot ini dilindungi oleh Archegonium, jadi ada di dalam Archegoniumnya, seperti itu. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi ke soal nomor 75.
manakah dari pernyataan berikut yang bukan? Nah, ini mohon maaf untuk nomor 75 ini ada sedikit anulir. Jadi itu bukan yang bukan ya, say, tapi yang merupakan. Jadi bukannya kita coret. Oke. Nah, jadi manakah dari pernyataan berikut yang merupakan peristiwa pada fase hidup lumut, yaitu gametofit dewasa bersifat haploid, betul ya, yang tadi. Kemudian archegonium menghasilkan substansi yang bersifat atrakan atau bisa menarik sperma, betul ya. Kemudian sporofit menghasilkan spora yang diploid, itu juga betul. Zigot dilindungi oleh archegonium, itu juga betul. Berarti untuk soal 75 ini semuanya benar. Jadi jawabannya adalah E. Oke. Demikian pembahasan biologi untuk TO6 UTBK. Terima kasih.